Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini, sebelum kamu beli HP Samsung A04s ini, kalian harus tahu kekurangan dan kelebihannya, yang dimana HP ini bakal kita kasih tahu ya. Kekurangan dan kelebihan dari Samsung A04s ini, yang dari looknya sendiri ini udah kelihatan kece ya. Mungkin kalian beberapa suka, atau mungkin dari fanboy atau fanbase dari Samsung sendiri, ini HP bisa terbilang murah ya dari HP Samsung A04s ini, karena ini adalah penerus dari Samsung A03. Yang kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa aja sih? Langsung aja seperti biasa ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Kompleks Selular saja. Nah, langsung aja nih, saya bakal ngasih tahu nih, mungkin kelebihan dan kekurangannya bakal dicampur-campur ya kayak gimana. Dan ini menurut saya pribadi, yang dimana kalian boleh setuju atau enggak. Jadi balik lagi tergantung pendapat kalian masing-masing, karena buat pendapat itu terbuka banget. Bebas, menurut kalian HP ini bagus ya bagus, kalau misalkan enggak ya tinggal cari yang lain. Ya, jadi langsung aja kita awal-awal bakal langsung bahas dari segi desainnya dulu ya. Yang dimana kalau dari segi desainnya, dari bodinya ini mirip-mirip sama Samsung A13 yang harganya lebih jauh dikit lah dari Samsung A04 ini. Ya, bisa dibilang buat HP Samsung A04 ini juga upgrade dan dari Samsung A03s yang harganya 1 jutaan kalau misalkan saya nggak salah buat Samsung A03s ini. Ya, tapi buat HP Samsung A04s ini harganya saya bakal spill dikit aja. Harganya di 2 jutaan. Ya, masuknya di 2 jutaan sih buat HP Samsung A04s ini. Dan balik lagi kalau misalnya kita bahas bodinya, di sini bodinya ini gampang ninggalin sidik jari ya. Gampang ninggalin ceplakan jari nih. Sebelum ada yang komen, ini bang ada sidik jarinya. Iya, ini fingerprint. Dan saya bahas bagian bodinya yang bakal ninggalin sidik jari dan juga gampang kotor banget. Ya, mungkin solusinya ya pakai casing atau mungkin soft case atau hard case ya buat Samsung A04s ini. Dan buat ketebalan dimensinya sendiri ini dapat di 164,7 kali 76,7 kali 9,1 mm. Buat beratnya sendiri ini lumayan bisa dibilang berat ya, karena beratnya dapat di 195 gram. Dan dari segi bodinya ini menurut saya adalah sedikit kekurangan ya. Mungkin buat orang-orang yang nggak suka sama ceplakan jari, ini sih risih banget ya dari HP Samsung A04s ini. Coba balik lagi, masih ada solusinya, yaitu beli casing. Nah, sekarang kita beralih di layarnya nih, yang menurut saya pribadi buat layar sendiri ini adalah kemajuan dari Samsung A04s ini, yang dimana dari Samsung A03s nya ini bisa dibilang ada upgrade nih di bagian layarnya. Buat upgrade sendiri kira-kira apa sih? Yaitu ada di 90 Hz nya ini. Nah, buat lebar layarnya sendiri ini dapat di 6,5 inch PLS LCD. Dan lagi-lagi buat HP Samsung A04s ini dia support yang namanya 90 Hz. Dan yang jelas buat scrolling ini bakalan nyaman banget nih, apalagi buat kalian yang sekarang lagi sering scrolling buat sosial media, buat IG, buat TikTok, ini bakal dijamin nyaman banget ya. Ini bakal laris seharusnya dari HP Samsung A04s ini. Nah, selanjutnya yang mungkin saya sayangkan adalah kekurangannya di sini, dia masih di SD Plus, yang dimana dia buat resolusinya sendiri dapat di 720 kali 1600 pixel, yang agak sayang aja gitu buat HP ini. Mungkin harusnya bisa ditingkatin lagi di Full HD Plus, tapi mungkin bakal nambah biaya lagi ya dari Samsung A04s ini. Nah, selanjutnya yaitu selain layar yang upgrade, di sini juga chipsetnya bisa dibilang upgrade juga dari Samsung A03, yang dimana buat chipsetnya sendiri buat Samsung A04s ini dia udah pakai chipset Exynos 850. Chipsetnya sendiri ini sama kayak chipsetnya dari Samsung A13 ya. Jadi kurang lebih buat performanya juga ini sama. Yaitu buat skor Antutunya sendiri dapat di 100 ribuan, 136 ribuan. Ya, buat main game Mobile Legends sendiri ya jelas-jelas ini mirip-mirip sama Samsung A13, yang dimana buat performanya buat main Mobile Legends dia dapat di High Ultra. Sementara buat main game PUBG nih yang bisa dibilang lumayan berat ya, walaupun nggak seberat kayak Apex atau mungkin nggak seberat sama kayak Genshin, tapi dia udah dapat di SD High. Nah, buat performanya kurang lebih seperti itu ya. Tapi buat main game Genshin sendiri saya belum coba, karena saya rasa sih bakal berat banget nih buat HP Samsung A04s ini kalau misalkan dimainin Genshin. Itu sih tebakan saya. Coba menurut kalian gimana? Kita coba tes Genshin atau enggak? Nanti kalau misalnya banyak request bakal saya coba sih buat HP ini. Nah, selain chipsetnya ya itu dari Androidnya sendiri ini udah di Android 12, dan buat UI-nya sendiri udah pakai One UI 4.1 dari Samsung yang terbaru ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih. Dari UI-nya bakal selalu update, dan juga Androidnya juga udah Android 12.
Exynos 850 juga udah oke banget nih dari HP Samsung A04s ini. Nah, selain dari chipsetnya yang bisa terbilang oke dan juga udah cukup banget sih menurut saya pribadi ya. Sekarang kita bakal beralih di kameranya, yang dimana dari segi desain kameranya di sini ya mirip sama Samsung pada umumnya, yang dimana ada 3 menderet ke bawah gitu ya. Buat Samsung A04s ini dia kameranya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing di 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Buat hasil videonya sendiri dapat di 1080 piksel 30 fps aja, dan buat kamera depannya sendiri ini dapat di 5 megapiksel dan buat resolusi videonya sendiri dapat 1080 piksel 30 fps aja. Dan kalau menurut saya pribadi ya, buat HP Samsung A04s ini hasilnya udah lumayan oke banget. Ya walaupun di sini buat HP Samsung A04s ini nggak lumayan terasa ya dari segi kontrasnya, tapi dari segi detailnya di sini udah terasa banget dan juga udah enak banget nih buat foto-foto dan juga buat hunting-hunting kayak gitu. Ya kontrasnya ini walaupun nggak sekuat kayak brand-brand lainnya kayak mungkin Realme dan juga Oppo ya, tapi di sini buat HP Samsung A04s ini buat kamera yang udah oke banget. Kalian juga bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana kan. Ya, dan ini adalah hasil dari kamera depan videonya ya. Yang dimana buat kamera depan videonya sendiri sama kamera belakang ya. Ini mah dapat di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya coba menurut kalian gimana dari HP Samsung A04s ini? Nah, sekarang kita beralih di bagian baterainya nih, yang dimana buat baterainya sendiri dapat di 5000 mAh, dan di sini dibuat Samsung A04s ini nggak nunjukin ya kalau misalnya kecepatan charge-nya berapa. Tapi kalau misalnya nggak ditunjukin gitu, biasanya sih dapat di 10 watt. Dan buat paket penjualannya sendiri buat Samsung A04s ini dia dapat batok charger nih di harga yang 2 jutaan tipis itu. Gimana menurut kalian? Akhirnya Samsung A04s ini ngeluarin batok charger ya, walaupun di harga 2 jutaan tipis ya. Ya jadi bisa dibilang buat HP Samsung A04s ini kalau misalnya kalian mau beli, ini nggak perlu khawatir lagi beli batok charger lagi ya, karena udah dapat batok chargernya. Jadi buat HP ini udah bisa dibilang lengkap lah, lumayan lengkap. Gimana menurut kalian buat HP Samsung A04s ini? Nah, sekarang kita lanjut di bagian harganya nih. Kira-kira buat HP Samsung A04s ini harganya berapa? Karena yang tadi saya sebut adalah 2 jutaan tipis. Buat harganya sendiri dapat di harga 2.099.000 aja. 2 jutaan tipis banget kan? Karena dapatnya di 4/643 ya buat varian RAM dan juga ROM-nya ini. Ya buat harga di 2 jutaan tipis itu udah lumayan oke banget lah, dapat di 4/64 karena masih ada brand-brand yang dimana 4/64 tapi di 2.400.000, 2.700.000, 2 juta sekian. Jadi buat HP Samsung A04s ini udah worth it banget menurut saya pribadi. Karena kelebihannya menurut saya pribadi buat HP Samsung A04s ini yaitu dapat di layar 90 Hz nya dan juga chipsetnya udah pakai chipset Exynos 850 yang dijamin menurut saya sih ini worth it banget ya, karena buat Samsung A13 pun dia di 2.400.000 walaupun dari storage-nya dia lebih tinggi ya dari Samsung A04s ini. Jadi buat HP Samsung A04s ini banyak upgrade-nya dari HP Samsung A03s ini. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Kelebihannya apa lagi? Ya walaupun di sini menurut saya pribadi kekurangannya ada di bagian chargernya yang dimana dia masih di 10 watt. Dan di sini oh ya saya hampir lupa nyebutin dia udah pakai USB Type C, dijamin enak banget nih, udah dijamin nyaman buat HP Samsung A04s ini. So mungkin segitu aja dari saya. Kekurangan dan kelebihannya menurut kalian gimana nih dari Samsung A04s ini? Bakal jadi calon primadona atau enggak nih? Ini harusnya jadi calon penerus dari Samsung A03-nya ya. So gimana menurut kalian buat HP Samsung A04s ini? Langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah. Wih.